Saudara, seorang bocah berusia 7 tahun di Probolinggo, Jawa Timur terbaring lemah karena menderita gizi buruk dan juga stunting. Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Saya Dr. Gigi Andika Sitasari, Kepala Puskesmas OPI, dengan ini menyatakan mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan stunting di wilayah kerja Puskesmas OPI. Saya Dr. Desina Pamita, dokter fungsional Puskesmas OPI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu stunting. Stunting sering disebut dengan kecil atau pendek. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang pada periode 1000 hari pertama kehidupannya. Seorang anak yang stunting itu dapat mengalami gangguan pada perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisiknya. Saya Enda Widya Purnamasari, SKM Menkes, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Puskesmas OPI. Ciri-ciri stunting pada anak. Yang pertama, tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya. Yang kedua, berat badan anak lebih rendah daripada anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan tulang dan gigi juga lebih lambat. Yang keempat, wajah anak yang stunting lebih muda daripada anak seusianya. Yang kelima, konsentrasi belajar anak lebih rendah. Yang keenam, anak yang stunting cenderung lebih pendiam daripada anak seusianya. Untuk mencegah stunting, yang pertama, sejak dari masa kehamilan, ibu-ibu perlu untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin, bisa ke puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua, jangan lupa memeriksakan kesehatan anak 1-2 kali secara rutin ke puskesmas dan pasienkes lainnya. Yang ketiga, berikan nutrisi yang sehat bagi anak agar terhindar dari bahaya stunting. Pada tahun 2022, menurut data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6%, tertinggi kedua di ASEAN setelah Timor Leste. Penanggulangan stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan saja. Upaya ini membutuhkan intervensi multisektor yang terkoordinasi dan konvergen untuk memastikan penanggulangan stunting sampai ke rumah tangga prioritas. Ini telah dilakukan Puskesmas OPI yang dapat mengajak warga Kecamatan Jakabaring untuk penanggulangan stunting yang di dalamnya terdapat 2 kelurahan, yaitu Kelurahan 15 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang. Puskesmas OPI terus mendorong agar berbagai upaya penanggulangan stunting dapat saling mendukung. Intervensi gizi spesifik telah dilakukan oleh Puskesmas OPI dalam upaya penekanan percepatan penanggulangan stunting, mulai dari 1. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. 2. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. 3. Inisiasi menyusui dini atau IMD. 4. Berikan imunisasi lengkap. 5. Pemberian ASI eksklusif. 6. Pemberian ASI didampingi oleh pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan. Tak hanya itu, Puskesmas OPI juga telah melakukan intervensi gizi spesifik berupa 1. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. 2. Pendidikan pengasuhan pada orang tua. 3. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana atau KB. 4. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi. 5. Memberikan edukasi parenting atau pola pengasuhan yang baik disertai stimulasi dari orang tua. Penanggulangan stunting, cegah sebelum genting, merupakan tujuan yang sama. Maka dari itu, Puskesmas OPI melakukan intervensi gizi spesifik. Dalam hal ini, dilakukan kegiatannya baik di dalam maupun di luar gedung terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Dibuktikan dari menurunnya angka stunting dari tahun 2023 ke 2024. Assalamualaikum, terima kasih kepada Ibu PJ Wali Kota Palembang, Ibu Kadinkes Palembang, Pak Camat Jakabaring,
Kepala Puskesmas OPI, Ketua PKK Kecamatan Jakabaring, Lurah dan Ketua PKK 15 Ulu, dan semua yang terlibat dan turut membantu kami. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, anak saya keluar dari stunting. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, anak saya semoga keluar dari stunting.